Halo guys, kita akan telepon pemenang giveaway. Ini dia. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Pablo. Husnadi Asbula ya? Husnadi Abdullah, bener Mas? Oh, dari mana Mas? Dari Ponorogo, Jawa Timur. Selamat Mas ya, untuk pemenang giveaway kami. Masnya profesinya apa? Saya cuma sopir Mas. Terus truk. Terus kedepannya gimana? Punya planning apa? Ya nggak muluk-muluk sih Mas. Yang penting ya tetap semangat. Walaupun gaji masih kurang pas-pasan ya. Pokoknya optimis aja Mas. Video-videonya Mas Pablo PTT yang isinya itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat menginspirasi, memotivasi untuk kita tetap bersemangat, tidak putus asa. Dan dari segi itu juga sangat-sangat itu tadilah pastinya itu sangat bagus sekali dalam hal finansialnya. Itu sangat-sangat bermanfaat buat saya pribadi, mungkin luasnya buat masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya kali ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya channel ini kita bisa membantu lebih banyak orang lagi yang lagi terlilit utang, dan mereka bisa mempunyai kebebasan finansial. Ya udah Mas, sekian ya. Tetap semangat, selalu jeli melihat peluang-peluang yang ada. Kita boleh lelah, tapi kita tidak boleh berhenti apalagi menyerah. Oke? Never give up. Salam Lumer. Halo guys, back again with Pablo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dilindungi dari wabah yang melanda negara kita ini dan diberikan kemurahan rezeki sehingga Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang melanda kehidupan Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar kami dan tim lebih bersemangat untuk membangun channel ini dan menjadikan channel ini sebuah edukasi diri kasih dan menambah sebuah pengetahuan Anda seputar pinjaman online dan finansial, sehingga Anda mengetahui apa-apa dan bagaimana resiko yang kita kerjakan ketika kita mengambil sesuatu tindakan. Saksikan selengkapnya channel ini. Stay tune.
KTP atau kartu tanda penduduk adalah sebuah identitas resmi yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana pemerintah dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas apa itu eKTP, dahulu sebelum eKTP hadir, kita mengenal apa itu KTP konvensional. KTP konvensional sebuah identitas kependudukan yang bersertakan tanda tangan dan stempel kepala dinas Dukcapil. Kemudian di era perkembangan zaman, KTP konvensional mulai ditiadakan, diganti menjadi eKTP, elektronik kartu tanda penduduk. eKTP adalah suatu identitas yang berbentuk elektronika, baik itu fungsi maupun penggunaannya, dan berbasis komputerisasi. Apa sih tujuannya dibentuknya suatu eKTP? Tujuannya adalah sebagai identitas tunggal dan sebagai identitas yang tidak dapat dipalsukan atau digandakan, berlaku secara nasional dan membantu keakuratan dinas kependudukan, dan dapat dipakai sebagai kotak suara dalam pemilihan umum. Banyak dari kita yang berasumsi ketika kita mengajukan pinjaman online di suatu platform A, B, C, dan lain-lain, pengajuan kita tidak ada satupun yang di-approve. Kita menganggap data kita itu busuk. Data busuk adalah data yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Busuk tidaknya suatu data itu tergantung dari Anda sendiri. Sistem Anda, pembayaran Anda, ataupun Anda tidak bayar itu tergantung Anda sendiri. Bagaimana sistem pengajuan Anda, bagaimana alur yang Anda ajukan. Ketika Anda menganggap data itu busuk, muncullah si pembuat data eKTP menawarkan ke Anda dengan asumsi dia berharap itu valid, bla 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 bla, dan Anda langsung mempercayainya, dan Anda mulai memesan atau mengorder ke dia. Apa yang terjadi kemudian? Saya berani yakin bahwa data itu tidak berguna. Daripada Anda menghambur-hamburkan uang seperti itu, lebih baik Anda pergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Karena saya sendiri pernah menangani data seperti itu ketika saya berada di lapangan. Alhasil gimana? Data itu tak berguna dan sia-sia. Anda harus tahu apa akibatnya ketika Anda menggunakan KTP fake. Pada pasal 263 ayat 1 menjelaskan, barang siapa mengedarkan atau mendistribusikan dokumen negara dan mengubah hak seolah-olah itu asli, mendapat sanksi hukuman penjara maksimal 6 tahun. Begitu juga sebaliknya untuk pemakai. Dalam pasal kedua menjelaskan, barang siapa dengan sengaja menggunakan dokumen negara atau identitas untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang atau pihak lain, mendapat sanksi maksimal kurungan 6 tahun. Bahwa KTP fake itu tidak ada gunanya. Anda akan menghambur-hamburkan uang Anda untuk membeli sebuah KTP fake
dan itu sangat tidak berguna. Kalau memang dia berguna, si penjual, kenapa dia nggak pakai sendiri aja? Padahal dia bisa dapat uang banyak dari menggunakan KTP. Kenapa harus dijualkan ke orang lain? Itu yang harus Anda pikirkan. Bukan sebuah opsi untuk Anda mengambil sebuah KTP dengan iming-iming pasti lumer, pasti bisa. Ingat, saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Ingat, kalau ada yang menjanjikan kepastian, itu berbahaya. Kalau ada yang menjanjikan keuntungan besar, itu juga berbahaya. Karena rawan unsur penipuan. Mereka menggunakan dua metode itu untuk bisa mengelabui Anda, sehingga apa yang mereka tawarkan, baik itu barang maupun jasa, Anda mau dan mulai menggunakan atau mengorder barang tersebut. Berhati-hatilah dan pahami resiko dan pengetahuan seputar apa yang terjadi ketika Anda menggunakan. Sekian penjelasan saya tentang KTP fake. Kalau Anda datang kepada kami dan Anda berharap lumer, itu salah besar, karena kami bukan pemilik pinjaman online dan kami pun bukan analisis dan lain sebagainya. Tapi kami tahu bagaimana kami bisa memprioritaskan data Anda, sehingga data Anda kemungkinan besar bisa di-approve oleh suatu pinjaman online. Kalau Anda ingin berkonsultasi dengan saya secara intensif, Anda bisa menghubungi kontak admin person di bawah ini. Karena jadwal appointment konsultasi dengan saya hanya membatasi 2 hari per slot, dan saya melayani seluruh wilayah Indonesia. Dan jika Anda mau tahu formula cerdas dari kami, bagaimana kita membayar suatu pinjaman bukan dengan duit pribadi kita, tapi kita menggunakan opsi lain untuk membayar suatu pinjaman. Ketika Anda tidak mengetahui money management pinjaman online, saya berani yakin Anda akan terjerumus dan tenggelam lebih parah, seperti yang sudah jelaskan di video saya sebelumnya tentang orang-orang yang terjerumus ke pinjaman online. Kalau Anda ingin mengetahui money management cerdas kami, silakan hubungi kontak person admin 4 di bawah ini. Kami dan tim akan selalu bahu-membahu mencari sebuah solusi untuk Anda dan bisa terlepas dari masalah finansial yang selama ini meliputi Anda. Silakan hubungi kontak admin 4 di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda kepada beliau. Niscaya kita akan membantu Anda secara maksimal keluar dari masalah finansial pinjaman online ini, yang membawa kita ke keluarga yang mandiri dan sejahtera. Sekian video dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya minggu depan, dan kita akan membahas bagaimana jasa gestun online, apa resiko dan dampaknya buat pemilik limit. Karena di sini ada unsur-unsur rawan yang terjadi di gestun online ini. I hope that's today you better. You have to financial freedom. Your choice or you are the best. I'm Pablo, founder dan leader PTT. See you later again. Salam Lumer.